Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dina Nabila Sari. Saya Wisnu. Saya Shinta Aurelia. Saya Naila Putri. Saya Rasa. Saya Deka Sirkat. Ingin menjelaskan tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo. Sebelum Islam datang ke Indonesia, terlebih dahulu telah berkembangnya agama dan budaya dengan corak Hindu-Buddha. Bahkan sebelum Hindu-Buddha dan Buddha berkembangnya pun telah didahului dengan perkembangan kepercayaan, yaitu yang dianggap asli kepercayaan nenek moyang, yaitu kepercayaan animisme dan dianisme. Selanjutnya agama Islam. Agama Islam datang sebagai pembaharu yang tentu saja tidak bisa diserta-merta merubah begitu saja budaya dan kepercayaan lama yang telah dipegang teguh secara turun-menurun oleh masyarakat Nusantara. Datangnya sebuah kebudayaan baru tidak akan mungkin langsung mempengaruhi keseluruhan masyarakat, sehingga diperlukan proses yang bertahap dan pelan-pelan. Dan para wali songo pun menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam sedikit demi sedikit melalui pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Sehingga terjadi apa yang dinamakan akulturasi dan asimilasi budaya, yang yaitu adaptasi budaya lama yang sudah ada dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo benar-benar merangkul dan merungkul semua lapisan masyarakat. Tidak ada satupun wali yang melakukan cara-cara kekerasan dalam berdakwah, sehingga proses adaptasi, asimilasi, dan akulturasi budaya tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan minim konflik. Dengan masuknya ajaran Islam tidak lalu membuat tradisi Hindu dan Buddha hilang begitu saja. Bentuk-bentuk budaya baru yang merupakan hasil dari proses asimilasi tersebut tidak hanya yang bersifat kebendaan dan materialistis, namun juga budaya yang menyangkut perilaku masyarakat Nusantara. Dan proses masuknya budaya yang baik adalah dengan tidak menggunakan cara-cara yang kasar dan melukai hati, meskipun juga tetap harus mengandung unsur ketegasan. Hal inilah yang selalu menjadi pegangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, yang pada saat itu masih menuntut agama kepercayaan dan masih banyak ditemui kritik syirik dan musyrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun kira strategi dakwah bil lisan bil hikmah wal bil mudayati hasanah. Para wali pun menunjukkan sifat-sifat uswatun husnah, merupakan strategi dakwah yang masih relevan untuk diteladani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tokoh wali songo beserta metode dakwahnya. Yang pertama, ada Sunan Gresik. Sunan Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pada kurun waktu tahun 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan mengenai nasab dan asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, namun masyarakat pada umumnya menyepakati bahwa dia bukanlah orang Jawa asli. Dia juga disebut dengan julukan Syekh Maghribi yang kemungkinan mengisyaratkan asal keturunannya, yakni wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah dengan cara menggunakan wayang yang melakukan penceritaan terhadap moral serta kaidah. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pergaulan. Ia selalu membiasakan budi bahasa yang ramah dan santun dan tidak menunjukkan pertentangan dan perlawanan kepada ajaran dan kepercayaan penduduk pribumi. Di antara peninggalan-peninggalan Sunan Gresik adalah pencampuran, asimilasi, dan akulturasi budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, tidak kaku, dan tidak mengandung unsur paksaan bagi pemeluknya. Yang kedua, ada Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu dari wali songo yang berperan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, melanjutkan misi dakwah yang disampaikan sebelumnya oleh Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maktub Ibrahim, lahir sekitar abad ke-14 Masehi, kurang lebih pada tahun 1465 Masehi, dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Chandrawati, putri dari satu Tumenggung, kerajaan Majapahit di wilayah Tuban, sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Bonang
Bonang merupakan keturunan dari salah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Nama Sunan Bonang diberikan kepadanya karena salah satu media yang ia pergunakan untuk berdakwah adalah menggunakan alat musik tradisional yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Dengan strategi dan media dakwah tersebut, semakin banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya, sehingga lama-kelamaan Raden Maktum Ibrahim lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sunan Bonang mempelajari ilmu agama dari pesantren Sunan Ampel ayahnya sendiri. Yang ketiga, ada Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Syahid Ja'far Shodiq Azamat Khan. Dia diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Jepang Panolan sebelah utara kota Blora, wafat tahun 1550 Masehi, dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Sunan Ngundung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Ja'far Shodiq. Ia mendalami agama Islam melalui ayahnya sendiri. Sejak kecil hingga menginjak masa remaja, dia memang bercita-cita untuk menjadi juru dakwah dan menyebarkan agama Islam. Selain memperdalam ilmu agama Islam melalui ayahnya, ia juga belajar ilmu agama kepada Kiai Telengsing dan Sunan Ampel. Kiai Telengsing adalah seorang ulama yang berasal dari Tiongkok yang datang ke tanah Jawa bersama dengan armada laut Laksamana Cheng Hu. Mereka datang dari daratan Tiongkok untuk menyebarkan Islam, juga untuk mengikat tali persaudaraan dengan orang Jawa. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang, yaitu yang pertama, tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan lamanya. Dia memberikan kelonggaran terhadap tradisi yang sudah berkembang sejak lama. Namun, pelan-pelan ia sisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Yang kedua, jika tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka selagi hal tersebut dapat diubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. Dan yang ketiga, mengembangkan prinsip tuturi handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan sedikit demi sedikit menanamkan pengaruh lalu berkembang menjadi prinsip tuturi hangi seni, yaitu perlahan-lahan memberikan nuansa Islam di dalamnya. Dan yang keempat, tidak melakukan perlawanan dan konfrontasi lalu langsung terhadap tindakan kekerasan. Dan yang kelima, berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi sekitar tahun 1580 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilahtikta dan ibunya bernama Dewi Retna Dumila. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga selanjutnya menikah dengan Dewi Sara binti Pamanah Ishak. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang putra. Salah satunya adalah Raden Umar Said yang di kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Sunan Muria. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah melakukan kegiatan kesenian dan kebudayaan untuk melakukan dakwah. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media ini, Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Kemudian, Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam lakonnya. Dengan metode yang demikian, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan wayang itu pun akan tertarik untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Dan yang kelima, ada Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi, kemudian datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443 Masehi dan meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Dia merupakan putra Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dari seorang istri yang berasal dari negeri Campa. Pada sejarawan kesulitan untuk menentukan negeri Campa tersebut. Namun sebagian mereka berkeyakinan bahwa Campa yang dimaksud adalah sebuah sebutan daerah bernama Jepa di Aceh. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Candrawulan. Sunan Gresik memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Candrawulan dan Dewi Karimah. Dengan Dewi Karimah, ia memiliki 2 orang putri, yaitu Dewi Murtasi, istri Raden Fatah Sultan pertama Kerajaan Demak Bintoro, dan Dewi Murtasimah, istri Raden Paku atau Sunan Giri. Dengan istri kedua, Dewi Candrawulan, ia memiliki 5 orang putra, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofia, Raden Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Ampel mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Molhimo. Molhimo berasal dari bahasa Jawa, yaitu mau atau tidak mau, dan limo yaitu 5.
Artinya, ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Kelima hal tersebut adalah 1. Mau main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib, dan memasang taruhan. Dan yang kedua, muhambe, yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras, dan mengonsumsi arak atau tuak. Dan yang ketiga, memaling, yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. Dan yang keempat, muhmadat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika, dan hal-hal lain yang memabukkan. Dan yang kelima, muhmadun, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Sunan Ampel menyampaikan ajaran tersebut dengan cara lembut dan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan semua aktivitas dakwahnya dilakukan dengan cara mengundang, bukan dengan menyuruh. Dan yang harus diperhatikan oleh generasi Islam pada zaman modern saat ini adalah sejak perdagangan Arab masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya, Islam tidak pernah melakukan kekerasan karena Islam membawa misi perdamaian, baik dalam urusan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal inilah yang menjadi faktor utama cepat berkembangnya Islam di Tanah Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal dari kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran, selain melalui seni dan budaya. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya. Ia adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut ini Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Yang pertama, membangun resep tiasing sasama, artinya membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jeroning suka kudu eling lan waspada, artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subratata nyi pamarang peringga bayaning lampah, artinya dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancadriya, artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Yang kelima, heneng hening henung, artinya dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulia guna pancawaktu, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu. Yang terakhir, menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiup marang wong kang kaudanan, artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Lalu ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sukardadu. Lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri kecil dipanggil dengan nama Raden Paku atau Jogo Samudro. Lalu ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sukardadu. Lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri kecil dipanggil dengan nama Raden Paku atau Joko Samudro. Ia juga punya gelar Prabu Satmoto saat memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Upaya Sunan Giri dalam berdakwah melalui pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren. Aktivitas dakwahnya dimulai di daerah Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria Maulana Raden Umar Said, putra Raden Mas Said, bergelar Sunan Muria karena dimakamkan di dataran tinggi Muria, Jawa Tengah. Ia putra Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria yang lebih senang tinggal di daerah terpencil memang senang bergaul
bergaul dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Keberhasilan dakwahnya tak lepas dari strategi politik dan pendekatan tradisi yang dilakukan. Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang. Lahir dari kalangan bangsawan membuat Sunan Gunung Jati mudah mengemban misi penyebaran Islam atas restu ibunya. Dikutip dari Digilip UIN Sunan Gunung Jati, kesuksesan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ditandai dengan tumbuh suburnya penganut Islam di wilayah tanah Sunda. Hingga saat ini sekitar 900% penduduk Pulau Jawa bagian barat telah memeluk Islam. Ada beberapa tradisi Islam yang disebarkan kepada masyarakat tanah Sunda seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Miraj. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarluaskan ilmu agama saja, ia turut menyebarkan ilmu di berbagai bidang seperti kenegaraan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan, keluarga, hingga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Para Wali Songo menyisipkan nilai dan ajaran agama Islam sedikit demi sedikit melalui pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Sehingga terjadilah apa yang dinamakan akulturasi dan asimilasi budaya, yaitu adaptasi budaya lama yang sudah ada dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bentuk-bentuk budaya baru yang merupakan hasil dari proses asimilasi tidak hanya yang bersifat kebendaan dan materialis, namun juga budaya yang menyangkut perilaku masyarakat Nusantara. Kiranya strategi dakwah bil lisan bil hikmah wal modlatil hasanah, para wali pun menunjukkan sifat-sifat uswatun hasanah, merupakan strategi dakwah yang masih relevan untuk diteladani kembali saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan video dari teman saya. Tengoklah, di masa modern saat ini, berkembangnya cara-cara yang tidak beretika dalam pelaksanaan dakwah Islam memunculkan kekhawatiran akalan wajah Islam di mata pemeluk agama. Kemudian membentuk framing dan citra yang buruk. Berkembangnya pemikiran-pemikiran ekstrim di Indonesia saat ini seolah memberi ruang untuk saling memaku, mencaci, mencela, dan berdebat yang tidak ada ujung pangkalnya. Oleh karena itulah, melalui kelangkaan pelajar remaja, hendaklah semangat berdakwah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kelembutan, keramahan, penuh dengan norma dan sopan santun, serta menghindari tindakan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo, diteladani dan dikembangkan dengan frame negara kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku bangsanya ini. Bahwa dakwah adalah untuk mengajak, bukan mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan untuk menghina. Dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk menusuk hati golongan lain. Sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.